Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak semua? Kabarnya sehat tentunya. Baik. Untuk saat ini kita sudah masuk ke semester 2. Jadi mohon untuk di semester 2 ini motivasinya ditingkatkan, mengerjakan tugasnya lebih rajin lagi. Nah, pada semester 2 ini kita hanya akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu ada mutasi, kemudian ada evolusi, setelah itu ada bioteknologi. Nah, nanti dari ketiga pokok pembahasan tersebut kita akan bahas secara mendetail seperti itu. Tapi tidak juga menyulitkan siswa. Jadi sebisa mungkin kita lebih aktif tanya jawab di semester 2 ini. Karena semester 2 kan materinya cuma sedikit, tidak terlalu banyak seperti itu. Nah, untuk saat ini yang akan kita bahas adalah materi mutasi dulu. Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan tayangan berikut ini. Oke, sebelum kita bahas semua panjang lebar tentang mutasi, kita bahas dulu apa sih itu mutasi. Nah, ternyata mutasi itu adalah perubahan gen. Perubahan gen yang gimana? Perubahan gen yang dari kromosom bisa, kemudian dari satu individu, nanti dia yang bersifat turun-temurun dari kedua orang tuanya. Nah, kalau istilah mutasi itu biasanya banyak sekali digunakan dalam perubahan fenotip. Misalnya pada sebuah bunga. Nah, kalau bunga kan ada yang misalnya berwarna merah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna ungu. Nah, itu merupakan sifat turun-temurun dari perubahan mutasi itu sendiri. Seperti itu. Nah, setelah kita tahu itu pengertian mutasi apa, sekarang kita bahas tentang sumber mutasi. Jadi semua itu berasal dari 3 sumber. Yang pertama, ada yang disebabkan oleh mutagen. Nah, itu dia berasal dari alam maupun buatan. Sedangkan yang mutagen dari alam itu biasanya disebabkan memang langsung dari alamnya. Nah, kalau yang mutasi atau mutagen buatan, dia memang sengaja dibuat oleh mutasi buatan itu sendiri. Contohnya adalah buah semangka. Buah semangka yang biasanya itu diberikan suntikan gen agar dia lebih cepat melakukan pematangan seperti itu. Nah, selanjutnya ada Oke, nah tadi Ibu sudah sampaikan macam mutasi kan ada yang bersifat spontan atau alami. Nah, ternyata ini memang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Jadi kalau alami itu memang benar-benar murni dari si alam itu sendiri. Nah, dari mutasi itu sendiri ternyata dia dapat menimbulkan varietas. Nah, kemudian umumnya dia apa? Biasanya itu tidak menguntungkan, malah merugikan, karena kan kalau alam kan biasanya langsung bersumber dari matahari, ya kan, pancaran sinar matahari atau sinar radioaktif dan kemudian sinar UV. Jadi lebih cenderung ke merugikan daripada menguntungkan seperti itu. Nah, kalau untuk yang mutasi buatan, kalau buatan udah pasti dia adalah butuh bantuan dari manusia seperti itu, dan biasanya memang bersifat menguntungkan. Contohnya apa? Seperti tadi, semangka tanpa biji. Itu sudah banyak sekali kan dijual di pasaran. Semangka itu ada yang tanpa biji dan ada bijinya. Nah, kalau yang tanpa biji itu sudah pasti dia menggunakan bantuan dari mutasi buatan manusia. Jadi dengan cara menginduksi atau menyuntikkan gen. Nah, gennya apa yang terkenal? Biasanya ada etilen seperti itu. Atau gen dari kolkisin. Nah, itu bisa membuat buah menghasilkan tanpa biji. Nah, untuk tempat terjadinya, ternyata mutasi itu ada tempat terjadinya. Nah, ada tempat terjadinya itu ada 2, ada mutasi somatik dan mutasi germinal. Kalau somatik itu pasti adanya di tubuh. Nah, kalau dia di tubuh berarti dia tidak dapat diwariskan mutasinya, tetapi dia punya cenderung keturunan. Itu adalah mutasi somatik. Jadi mutasi somatik itu terjadinya di tubuh. Sedangkan kalau mutasi kelamin atau germinal itu pasti terjadinya di sel
kelamin dan itu dapat diwariskan sifatnya. Jadi seperti itu. Nah, dari materi sedikit yang Ibu sampaikan, memang tidak banyak yang Ibu sampaikan, ini hanya pengantar saja untuk mutasi. Karena terkait memang kalau dijabarkan, yang bagian paling penting itu ya hanya itu, kita belajar pengertiannya saja, kemudian kita belajar sumber mutasi itu dari mana, kemudian macam mutasi itu apa. Dari nanti ketiga pokok bahasan yang akan kita bahas itu nanti sudah banyak untuk materi yang perlu dibahas lebih lanjut. Jadi untuk materi mutasi saat ini Ibu cukupkan sampai sini saja. Nanti untuk tugasnya bisa kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Ada kelompok classroom A dan classroom B. Nah, nanti kalian bisa cek sendiri di Google.